Halo, perkenalkan nama saya Natalia Nesendo, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Dianapura semester 5. Nah, di video kali ini saya akan melakukan kegiatan bercerita menggunakan alat peraga untuk anak usia dini usia 5-6 tahun atau TKB. Oke, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Nah, hari ini kita akan melakukan kegiatan bercerita. Nah, sebelum Miss bercerita, anak-anak duduk sopan, lipat tangan, mendengarkan Miss bercerita. Kalau ada pertanyaan, nanti di akhir cerita kita akan diskusikan sama-sama ya. Bisa dilakukan anak-anak? Bisa, Miss. Oke. Nah, hari ini Miss akan bercerita, temanya lingkunganku. Halo teman-teman, perkenalkan, namaku Alinka. Aku berusia 5 tahun. Nah, hari ini aku ingin bercerita tentang kisahku bersama mama papaku di rumah. Ikuti ceritaku ya. Di suatu sore, aku baru bangun tidur. Aku bergegas menuju jendela kamarku, menopangkan daguku sambil melihat keluar. Wah, di luar kelihatannya mendung. Itu tandanya akan segera turun hujan. Aku pun bergegas berlari menuju kamar ibu. Segera membangunkan ibuku untuk mengangkat jemuran karena sebentar lagi hujan lebat akan turun. Tiba-tiba hujan lebat di sekitar rumahku. Air di selokan samping rumahku mulai penuh. Aku pun berlari keluar dan menggantungkan kakiku sambil bermain air. Hujannya sangat deras sekali teman-teman sore itu, dan ada banyak sekali anak-anak yang bermain air hujan. Aku pun ikut bermain bersama teman-temanku, ikut bermain hujan dan sambil memain perahu dari kertas. Ibuku selalu berkata seperti ini teman-teman, "Alinka, jangan bermain hujan nak, nanti kamu sakit loh." Tetapi bajuku, tubuhku sudah basah. Aku lanjutkan saja bermain hujan bersama teman-temanku. Asik sekali sore itu teman-teman. Banyak sekali teman-teman yang ikut bermain bersamaku. Kita bermain bergembira sekali. Tak lama kemudian, mulutku, tanganku, kakiku mulai membiru karena aku kedinginan teman-teman. Aku pun segera pulang menahan dingin, bibirku bergetar. Sesampainya di rumah, ibuku langsung memarahiku. Ia segera merebus air dan memandikanku menggunakan air hangat. Setelah itu, ibuku memakaikan bajuku. Di saat memakai baju, tiba-tiba terdengar suara tiang listrik dipukul kencang-kencang. Teng, teng, teng. Orang banyak pun berlari sambil berteriak, "Awas, ada banjir! Awas, ada banjir! Waspada banjir!" Ibuku segera menggendongku keluar dan melihat orang-orang. Sesampainya di luar, ibuku kaget teman-teman. Lalu ibuku mengatakan, "Ya Tuhan, apa yang terjadi?" Aku pun menangis melihat air yang begitu deras. Bahkan rumah teman-temanku yang dekat sungai sudah dimasuki air ke rumahnya teman-teman. Aku pun menangis sambil bertanya kepada ibu, "Bu, apakah sekolahku ikut kebanjiran, Bu?" Ibuku langsung memelukku
dan menenangkanku. Lalu ibuku menjelaskan, Alinka, kita harus menjaga lingkungan. Lalu aku pun berkata kepada ibu, bagaimana caranya, Bu? Aku kan masih kecil dan masih sekolah di TK. Awali dari hal yang paling kecil, Nak. Misalnya, awali dari hal kecil, Nak. Misalnya, Alinka tidak boleh membuang sampah sembarangan dan tidak boleh merusak tanaman. Karena kalau Alinka merusak tanaman di hutan ataupun di mana saja, akan terjadi banjir dan tanah longsor. Nah, kita harus, karena lingkungan yang bersih, sehat, indah menciptakan generasi yang ceria. Selesai. Oke anak-anak, cerita kita hari ini yaitu tentang lingkungan temanya. Nah, oke anak-anak, pesan dari ceritanya Alinka tadi, yang pertama, anak-anak harus menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, anak-anak harus membuang sampah pada tempatnya dan tidak boleh merusak tanaman. Anak-anak harus mencintai lingkungan sekitar, di rumah, di sekolah, dan di mana saja. Ketika anak-anak melihat sampah, anak-anak memungutnya dan membuangnya di tempat sampah. Bisa dilakukan anak-anak? Bisa, Miss. Oke, nah kegiatan bercerita hari ini sudah selesai. Semoga Miss harap anak-anak boleh mempraktekkan apa yang diceritakan hari ini di kehidupan anak-anak sekalian. Sampai jumpa.